Halo semuanya, terima kasih telah mengklik video ini. Kita lanjut ke materi berikutnya. Saya harap kalian belum lelah ya. Jadi kali ini kita akan membicarakan tentang ukuran sel serta cara mengukur sel. Nah, bisakah sel apapun dilihat dengan mata manusia tanpa bantuan? Ada loh ternyata. Contohnya saja telur ayam. Nah, kuningannya itu adalah nukleusnya. Kemudian telur ikan juga masih bisa dilihat oleh mata telanjang ya. Kemudian sel acetabularia merupakan alga laut bersel satu namun berinti ganda ya. Ukurannya sampai 5 cm. Jadi acetabularia ini termasuk sel uniseluler terbesar. Secara umum, sel itu terlalu kecil memang untuk diamati tanpa mikroskop. Sel biasanya diukur dalam satuan mikrometer atau sama dengan seperjuta meter. Nah, pada gambar bisa dilihat ya kisaran perbandingan sel satu dengan sel lainnya ya. Jadi yang paling besar itu kan itu ukuran manusia kan ya, ada ukuran manusia, kemudian ukuran sel otot dan sel saraf ya termasuk besar, kemudian ukuran sel telur, ukuran sel telur katak, kemudian ukuran telur manusia, kemudian kebanyakan sel tumbuhan dan sel hewan ya ukurannya sekitar 10 mikrometer sampai 100. Kemudian ukuran inti selnya seperti nukleus ya, kemudian kebanyakan bakteri maupun ukurannya organel mitokondria sekitar 1 mikrometer sampai 10. Bisa dilihat pada gambar bahwa mikroskop cahaya itu hanya sampai mengamati sekitar ini saja di atas 100 nanometer ya. Itu pun untuk bakteri terkecil. Jadi tidak bisa terlihat organel-organelnya. Jadi sisanya itu harus mikroskop dengan resolusi yang paling tinggi atau elektron mikroskopi ya. Seperti partikel virus dan ribosom ukurannya itu 10 nanometer sampai 100 nanometer. Jadi 1 nanometer itu sama dengan 10 pangkat min 9 meter ya. Kemudian yang lebih kecil lagi 1 nanometer sampai 10 itu adalah senyawa lipid dan protein. Kemudian molekul terkecil dan atom itu antara 0,1 nanometer sampai 1 nanometer. Nah, berikut adalah gambar dari organisme uniseluler terbesar yaitu acetabularia, penampang dari atas dan dari samping ya. Itu bisa dilihat nukleusnya ada banyak ya, tidak hanya satu. Nah, kenapa kebanyakan sel ukurannya kecil? Jadi ada alasan praktis di baliknya ya. Yang pertama, berbagai materi atau zat itu terus-menerus masuk dan keluar sel. Semua proses ini diantaranya melibatkan difusi dan semakin besar sebuah sel, maka semakin lama waktu yang dibutuhkan zat tersebut untuk berdifusi dari membran plasma ke dalam sel. Alasan yang kedua adalah aktivitas metabolisme menghasilkan kalor atau panas di saat dimana sel itu harus menjaga suhu optimal yang dibutuhkan untuk memastikan reaksi metabolismenya itu dapat berlangsung dengan baik. Nah, kalor yang dilepaskan ke lingkungan itu melalui proses transport difusi ya namanya. Semakin besar sebuah sel, maka semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk kalor itu berdifusi dari sitoplasma ke luar membran sel. Kemudian alasan ketiga yaitu pertukaran materi maupun kalor antara sel dengan lingkungannya itu bergantung pada perbandingan antara permukaan sel dengan volumenya. Permukaan sel itu harus mengakomodasi semua pertukaran yang diperlukan untuk aktivitas metabolismenya. Jadi, semakin besar volume sel, maka semakin banyak reaksi yang dapat terjadi. Semakin banyak pula pertukaran yang dibutuhkan. Jadi energinya semakin banyak.
Nah, kemudian semakin besar sebuah sel, maka semakin besar luas permukaan yang dimilikinya. Namun, seiring dengan bertambahnya ukuran sel itu, maka volumenya akan meningkat jauh lebih cepat daripada permukaannya. Jadi, energi yang dipakai itu terlalu banyak dibandingkan dengan energi yang dihasilkan kalau volume sel itu lebih besar. Nah, kita analogikan sel itu ibarat sebuah kubus. Jadi ini pada gambar kita ada 3 kubus dengan volume yang sama, tetapi yang satu tidak dipotong-potong, yang kubus kedua itu dipotong 8 ya. Jadi yang kubus pertama itu sisinya hanya ukurannya 20, sedangkan yang kubus kedua dipotong ya menjadi 8 kubus sehingga panjang sisi setiapnya adalah 10. Nah, kubus yang ketiga dibagi lagi dengan banyak kubus dengan ukuran 2 saja ya, 2 mikrometer saja ukuran sisinya. Jadi panjangnya itu sudah berbeda ya, panjang sisi-sisinya, namun volumenya tetap sama yaitu 8000 mikrometer. Tapi luas permukaannya berbeda. Nah, kubus yang tidak dipotong-potong luas permukaannya justru lebih kecil, yaitu 2400 mikrometer persegi. Nah, yang kubusnya panjang sisinya 10 mikrometer, maka luasnya 2 kali lipatnya, yaitu 4800. Kemudian yang paling kecil 2 mikrometer, luas permukaannya 24.000 mikrometer persegi. Nah, kenapa luas permukaan yang lebih besar ini lebih menguntungkan? Karena kemungkinan untuk materi atau sumber makanan atau nutrisi itu masuk ke dalam sel lebih besar. Jadi bisa disimpulkan organisme yang terdiri dari banyak sel yang relatif kecil memiliki keunggulan dibandingkan organisme yang terdiri dari sel yang lebih sedikit namun lebih besar. Organisme multiseluler menggunakan sistem transportasi untuk pendistribusian material dan melakukan pertukaran dengan lingkungannya. Nah, contohnya sistem peredaran darah pada hewan ya, kemudian pembuluh vaskuler seperti silem dan floem pada tumbuhan tingkat tinggi. Makanya sangat penting jumlah sel itu lebih banyak, namun ukurannya lebih kecil. Bagaimana kita mempelajari sel jika mereka terlalu kecil untuk dilihat? Nah, kuncinya adalah bagaimana memahami mengapa kita tidak dapat melihatnya. Alasannya kita tidak dapat melihat objek sekecil itu adalah karena resolusi terbatas dari mata manusia. Resolusi itu maksudnya adalah jarak minimal dari 2 titik yang masih dapat dibedakan sebagai 2 titik yang terpisah. Bisa dilihat di gambar ya, ibaratkan poligon itu adalah sel yang ingin kita amati. Nah, semakin kecil resolusinya, maka ketelitiannya akan semakin besar ya. Kalau kita pakai resolusi yang lebih besar ya, misalnya 30M resolusinya, itu kurang tepat ya. Karena kan poligonnya itu kan ada bagian kosong yang tidak terisi. Sama seperti resolusi 10M itu ya, masih ada bagian putih yang tidak terisi. Nah, kalau kita pakai yang resolusinya makin kecil ya, yang kotak-kotaknya grid ya, kotak gridnya itu lebih kecil yaitu 5M, maka ketelitiannya semakin besar. Nah, terkait resolusi tadi, ketika 2 objek lebih dekat satu sama lain dari sekitar 100 mikrometer, maka cahaya yang dipantulkan dari masing-masing objek tersebut mengenai sel detektor yang sama di bagian belakang mata. Salah satu cara untuk meningkatkan resolusi itu adalah dengan meningkatkan pembesarannya ya, pembesaran sehingga benda kecil tampak lebih besar saat kita lihat dengan mata kita. Nah, di gambar ini ada mikroskop model dari Powell dan Leland ya, sekitar abad ke-19.
Em, ini adalah mikroskop pertama yang dianggap yang pertama dianggap bagus bekerjanya ya. Nah, sel hewan biasanya berdiameter 10 sampai 20 mikrometer yang kira-kira seperlimanya ukuran partikel terkecil yang terlihat dengan mata telanjang kita. Baru setelah mikroskop cahaya yang ini tadi di abad ke-19 semuanya jaringan tumbuhan dan hewan bisa ditemukan sebagai kumpulan sel-sel yang individual. Bagaimana mengukur ukuran sel dengan mikroskop cahaya? Sudah pasti kalian sudah belajar di mata kuliah Penglab ya. Nah, ini ada gambar mikroskop standar ya yang sudah terstandarisasi bagian-bagiannya. Nah, jadi cara mengukur ukuran sel dari mikroskop itu dengan cara perkalian antara perbesaran lensa mata atau okuler dengan pembesaran objektif. Contohnya, jika lensa okuler adalah 10 kali dan objektif daya rendahnya adalah 10 kali, maka perbesarannya kita kalikan menjadi perbesaran 100 kali. Pengukuran sel biasanya dilakukan menggunakan alat mikrometer pada mikroskop yang terdiri atas dua, yaitu mikrometer okuler dan mikrometer objektif seperti terlihat pada gambar. Kalau mikrometer okuler ada dibagi dengan grid-grid itu ya, kotak-kotak. Kalau mikrometer objektif bentuknya seperti seperti penggaris ya, tapi ukurannya adalah mikrometer. Pertama-tama kita melakukan kalibrasi dulu terhadap garis-garis grid pada mikrometer okuler. Yang pertama, pilih perbesaran yang sesuai dengan ukuran objek sel ya. Kemudian yang kedua, kita amati dan hitung garis grid yang persis tumpang tindih dengan dua garis mikrometer objektif seperti terlihat pada gambar. Nah, kemudian kita hitung jarak antara dua garis grid, yaitu perbandingan antara jarak antara dua garis mikrometer dengan jumlah garis grid yang persis tumpang tindih dengan garis mikrometer. Terlihat pada gambar ya, jadi harus pas antara garis yang merah dengan garis hitam pada mikrometer objektif. Jadi 4 garis grid yang tumpang tindih dengan 6 garis mikrometer objektif masing-masing 1 mikrometer. Nah, jadi perhitungannya jarak antara garis grid pada mikrometer okuler ya dengan mikrometer objektif dibagi hasilnya adalah 6/4 ya. Itu bisa dilihat ya. Jadi kita harus pas ketelitiannya, harus tegak ya, harus tegak lurus antara garis pink tadi dengan garis hitam. Jadi perhitungannya 6/4 sama dengan 1,5 mikrometer. Setelah mengkalibrasi, maka kita lanjut mengukur sel yang ingin kita amati. Jadi kita ganti ya mikrometer objektif tadi dengan kaca objek tempat sel yang ingin kita ukur. Kemudian hitung berapa banyak garis kisi yang bisa diliputi oleh sel tersebut ya. Nah, itu kan bisa kita lihat ya selnya itu antara mengisi 1 kotak dan setengah kotak, jadi dianggap 1,5 ya. Nah, setiap kotak itu kan luasnya 1,5 mikrometer ya, jadi kita kalikan 1,5 kali 1,5 mikrometer, jadi ukuran sel tersebut adalah 2,25 mikrometer. Gampang sekali kan cara hitungnya. Kita lanjut ke tipe-tipe mikroskop. Jadi ada mikroskop cahaya dan mikroskop mikroskop elektron. Kalau mikroskop cahaya ada macam-macam ya. Yang pertama mikroskop medan terang yang biasa kita pakai di lab. Kemudian mikroskop medan gelap. Kemudian mikroskop fase kontras, mikroskop diferensial interferon, kemudian mikroskop fluorescence, mikroskop konfokal, dan mikroskop Nomarski. Jadi masing-masing mikroskop itu memperlihatkan tampilan yang berbeda walaupun di sel yang sama. Berikut adalah penampang mikroskop terhadap organisme paramecium ya, salah satu jenis protozoa, antara mikroskop bidang terang dengan mikroskop bidang gelap. Nah,
mikroskop yang bidang terang ini ya, mikroskop yang bidang terang ini dia secara sederhana mentransmisikan cahaya ke spesimen sehingga memperlihatkan sedikit kontras ya. Namun dengan melalui pewarnaan maka akan meningkatkan kontras tersebut antara sel dengan backgroundnya. Namun pewarnaan ini mensyaratkan bahwa sel organisme ini harus difiksasi dulu, artinya harus dilewatkan dengan api ya, Nah, sehingga ini juga bisa menyebabkan perubahan terhadap komponen-komponen di dalamnya. Nah, kalau mikroskop bidang gelap justru backgroundnya yang gelap ya, sedangkan spesimennya lebih terang. Kemudian mikroskop fase kontras, komponen-komponennya membawa gelombang cahaya keluar dari fasenya sehingga memproduksi perbedaan dalam kontras dan cahaya saat gelombang-gelombang cahaya merekombinasi. Kemudian yang gambar di bawah itu adalah mikroskop diferensial interference. Jadi gelombang-gelombang cahaya yang keluar fase itu memproduksi perbedaan dalam kontras yang dikombinasikan dengan dua cahaya yang saling berdekatan sehingga menghasilkan hasil tampilan yang lebih kontras lagi, khususnya di bagian tepi-tepi struktur selnya. Kemudian ini ada contoh tampilan dari mikroskop fluorescence. Jadi mikroskop fluorescence ini dia pakai cat fluorescence namanya. Jadi tampilannya seperti itu. Kemudian ada mikroskop konfokal. Jadi cahaya dari laser itu difokuskan ke suatu poin, kemudian di-scan melintasi spesimen dalam dua arah. Tampilan sel bisa lebih ditingkatkan lagi dengan penggunaan cat fluoresen dan pewarnaan semu. Mikroskop Nomarski hampir sama dengan mikroskop fase kontras ya, namun biasanya digunakan untuk mengobservasi sel-sel hidup. Kemudian tipe mikroskop yang kedua yaitu mikroskop elektron. Misalnya yang pertama adalah mikroskop transmisi elektron. Berkas cahaya dari elektron itu digunakan untuk menembus spesimen yang kita amati sehingga membentuk suatu image atau gambar. Area-area yang menghamburkan elektron akan tampil gelap ya. Jadi untuk meningkatkan pewarnaan gambar digunakan pewarnaan warna semu. Jenis yang kedua adalah mikroskop scanning elektron atau SEM. Jadi berbeda dengan yang transmisi elektron, kalau scanning elektron ini berkas cahaya elektronnya ini dia sampai ke permukaan saja, jadi tidak menembus ya. Jadi tidak sampai menembus spesimen, jadi sampai di permukaannya saja. Kemudian topografi permukaan dari spesimen ini ditentukan dengan kontras dan isi dari gambar. Jadi ini juga menggunakan pewarnaan pakai warna semu juga ya. Jadi ini lebih tergantung kebutuhan mau apa yang diamati. Sekian dulu video presentasi dari saya. Jika ada pertanyaan, silahkan ketik pertanyaan Anda di kolom komentar di bawah video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.